Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini kita akan membahas materi kita tentang asam, basa, dan garam. Nah, sekarang kita akan membahas tentang garam, ya. Kita akan membahas tentang garam. Nah, apa sih itu garam? Ya, yang terbentuk dari reaksi asam basa, ya, garam, ya, senyawa dari terbang. Dan basanya apa sih? Jadi kan kalau kita ketahui kemarin dalam pertemuan di awal kita ya, ada asam ya ditambah basa akan menjadi garam ya, dan air ya, dan air itu ya, garam contohnya seperti NaCl ya, NaCl ya diperolehnya dengan endapan air laut, ya, dengan sistem apa, dengan cara penguapan caranya ya, cara penguapan nanti akan membentuk kristal. Sistemnya caranya, nah jadi seperti ini, ada suara di dalam tambak garam ya, wadah ya, ini wadah air laut, wadah air laut. Nah, air laut ini dia akan mengandung air juga ya, nah air akan menguap, airnya akan menguap, H2 ya, H2O ini akan menguap. Nah, sisanya ada ya endapan. Endapan. Nah, endap ini adalah NaCl atau nitrat garam. Itu bentuknya apa? Bentuknya menjadi reaksi kristalisasi seperti itu. Nah, atau penanda kita bisa mereaksikan basah. Ini dalam reaksi netralisasi ya, di mana contohnya seperti HCl bereaksi dengan NaOH akan membentuk HCl dan H2O. Ya, bisa ya, karena ya, L itu terdapat H plus berkaitan dengan Cl min di A, di mana NaOH itu kan Na ya, Na itu kan dia, Na itu dia plus ya, itu kan. Nah, kita akan mudah dapatkan nanti karena akan menggabungkan dua senyawa, nanti dua senyawa dari HCl dan NaOH saling berinteraksi dan diambillah sejenis atau sebanding ya, Ca plus dan Cl menjadi NaCl. Nah, lalu akan menjadi apa lagi? OH H plus sebanding ya, maka jadi H2O. Akan menjadi H2O. Nah, gampang kan? Jadi dapat dipahami bahwasannya dalam sebuah reaksi ya, jika reaksi ini yaitu asam dan basa akan bereaksi menjadi NaCl dan seperti itu. Lanjut. Lalu ditentukan oleh sifat asam basa. Kenapa bisa? Karena kan awal terbentuknya garam dari asam tambah basa, maka ditentukan olehnya. Nah, asamnya contoh seperti asam kuat ya, jika bertemu dan basa kuat maka karena sama-sama kuat ya, netral sebanding ya. Sebanding yang pertama ada zat garamnya yang netral. Contohnya apa ya? Sebanding. Tetapi ada juga yang dimana dia itu asamnya kuat, basahnya lemah ya. Asamnya kuat ya, lebih mengunggulkan nanti sifat garamnya akan bersifat asam ya, seperti apa ya. Nah, lalu ada juga asamnya lemah, tapi yang mendominasi itu adalah basahnya kuat. Ya, seperti basahnya setot ya. Nah, seperti itu cukup mudah sebenarnya. Jasa kuat maka mendominasi. Jadi kalau seandainya di asam lemah sama asam lemah maka pasti netral ya. Nilainya akan netral seperti itu. Lalu kita akan masuk ke dalam indikator asam basa. Nah, dan basa ya, di mana indikator asam dan basa itu adalah zat-zat warna yang menghasilkan warna berbeda dalam lautan asam dan basa. Kita akan bisa ketahui ya, dia itu asam atau basa dengan mengamati sifat-sifat warnanya, karena cukup mudah untuk bisa kita amati dia itu sifatnya seperti apa ya. Seperti basa, oh ternyata basa warnanya biru, oh dia itu asam berarti dia sifatnya merah. Itu yang ada di dalam rumusnya, ada merah dan ada biru ya, biru. Kemarin yang kita telah pelajari ya, ada merah ada biru ya.
Nah, lalu ada ya larutan indikator dan larutan alami. Nah, biasanya P atau merah. Ini PP atau M yang bisa disingkat singkatnya. Nah, ini adalah untuk mengetahui ya dia itu sifatnya asam atau basah. Kita akan mudah ketahuinya. Nah, ini alat ya, alat digitalnya untuk bisa mengetahui keasaman atau basahan alat berikut. Ya, ini ada pH meter, ya, ini ada meter elektronik yang lebih mengungguli ya, lebih mengungguli. Ada juga yang menggunakan ya, strip pH. Ini bisa. Nah, lalu kita untuk dalam pH larutan. Kenapa sih saat kita perlu membahas pH larutan? Dengan adanya pH larutan, kita akan bisa tahu tingkat keamanannya atau tingkat kebasahannya. Nah, bagaimana? Jadi, kita akan bisa tahu dari materi ini, kita akan membahas ya tingkat-tingkat. Jadi ada asam, asam dagingnya ini adalah tingkat keasaman. Tingkat keasaman. Apa itu tingkat keasaman yang mana dia itu memiliki muatan ya plus. Nah, biasanya semakin kecil pH-nya, dia itu bersifat asam kecil dan berwarna merah. Nah, makin rendah maka dia dikatakan sebagai ya semakin mendekati 7 dia itu asam lemak. Lalu kita masuk ke 7. 7 itu adalah ya kenetralan. 7 adalah kenetralan. 7 adalah kenetralan. Netral dia 7 netral mana? Dia itu netral. Netral. Nah, lalu dari di bawah ya di atas 7 ya berarti 8 sampai ya sampai 14 ya sampai 14 ya itu bahasa ya kebahasaan bahasaan bahasaan ya dia bahasa ya dari nilai 8 itu adalah bahasa kuat ya, bahasa lemah bahasa lemah ya maaf bahasa lemah sampai akhir itu adalah bahasa kuat ya itu kawan-kawan bisa mencatatnya ya bisa mencatatnya seperti itu. Nah, ini adalah bisa ketahui yaitu tingkat derajat keasamannya seperti apa. Nah, kalau pH itu untuk asam. Kalau asam untuk bisa ketahui ya contoh seperti ya pH itu untuk analog pH konsentrasinya bisa menetapkan nilai ya dapat kita tentukan ya dengan adanya nilai pH ini ya pH ya, untuk melihat ataupun pOH untuk melihat pH-nya. Ya. Jadi yang tadi sudah saya sampaikan, jadi kalau seandainya di atas 7 ya berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu dia bersifat asam ya, kalau seandainya 7 saja dia itu bersifat netral. Nah, kalau di atasnya ya, di atasnya 7, berarti 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 dia itu basah ya. Dapat dipahami dari sini ini. Nah, ini teman-teman bisa mencatatnya ya, bisa mencatatnya materi ini. Nah, itu ya contoh dalam sebuah soal. Ada jumlah harga pH 14. Misal suatu larutan memiliki pOH 5. Maka harga pH adalah kan tinggal kita kurangkan saja pH-nya 14 ya. pH keseluruhan kan 14 ya. pH keseluruhan 14. pH itu kan dasar. Itu dasar. Nah, maka kita tentukan 14 dikurang 5 menjadi 9. Ya, 9. Maka bahasanya itu nilai pH-nya adalah 9. Harga yang perlu jadi pengetahuan sehari-hari dinyatakan ambil berikut ya. Baca ya, seperti itu. Ya, cukup ya cukup mudah untuk bisa kita pelajari. Itu materi kita kali ini ya. Terima kasih dari Ustaz ya. Assalamualaikum warahmatullahi